Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, karena Tuhan saja, sehingga kita ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Galatia pasal 6, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Secara khusus saya akan baca ayat 7 sampai 10, firman-Nya berkata demikian. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang intinya mengajar dan menasihati kita hukum tabur tuai. Saya percaya sebagai umat kita memahami apa yang namanya hukum tabur tuai. Bahwa ini adalah hukum alam. Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Dan ternyata firman Allah melegitimasi akan hukum alam itu. Makanya dalam ayat 7 berkata, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ke dunia manapun kita, sebagai umat, sebagai orang percaya, kita tidak akan pernah lepas dari hukum tabur tuai. Apa yang kamu tabur, itu yang akan kamu tuai. Itu berarti bahwa kalau kita tanam jagung, pasti kita tuai jagung. Kalau kita tanam padi, pasti kita juga akan tuai padi. Kalau kita tanam kejahatan, pasti juga kita akan tuai kejahatan. Tapi kalau kita tanam kebaikan, pasti jugalah kita akan menuai kebaikan. Hukum ini sangat penting dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, yang harus kita jaga, kita pelihara, kita ajarkan, kita tularkan itu kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, atau kepada siapapun juga. Kalau kita sebagai dosen, kita mengajarkannya kepada mahasiswa. Kalau kita sebagai guru, hendaknya kita juga mengajarkannya kepada siswa-siswi yang kita bimbing, bahwa hidup ini salah satunya diatur oleh apa yang namanya hukum tabur tuai itu. Karena itu sebagai umat, sebagai orang percaya, kita perlu belajar memahami hukum tabur tuai ini supaya kita bisa menjalani hidup yang baik, sehingga akhirnya kita bisa menuai hal-hal yang baik juga di masa yang akan datang itu. Nah, kalau hidup ini diatur oleh hukum tabur tuai, lalu apa yang dituntut dari kita? Kalau kita harus diatur oleh hukum tabur tuai, lalu kita ini harus bersikap seperti apa? Kita harus berbuat seperti apa? Setidaknya ada dua hal penting yang dituntut dari kita. Yang pertama dalam ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonganlah. Jadi karena hidup ini diatur oleh hukum tabur tuai, maka yang dituntut dari kita adalah bertolong-tolonganlah. Artinya mari kita saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Kenapa kita harus saling tolong-menolong? Karena apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Kalau kita tabur, kita menolong orang, maka suatu waktu juga kita akan menuai orang menolong kita. Makanya penulis Galatia secara khusus Paulus mengingatkan umat yang ada di Galatia, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi salah satu hukum Kristus adalah kita harus saling tolong-menolong dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Makanya sebagai umat mari kita belajar. Kalau kita bisa menolong orang, mari kita tolong orang. Sekecil apapun, dalam bentuk apapun juga, sesulit apapun juga, tidak berarti kita tidak bisa menolong orang.
Kalau kita bicara menolong, kan menolong tidak harus dengan uang. Menolong juga dengan doa, menolong dengan kata-kata motivasi, kata-kata penguatan, ataupun penghiburan. Itu juga adalah bagian dari kita menolong. Jadi karena hidup kita diatur oleh hukum tabur tuai ini, mari kita tolong-menolong satu dengan yang lain. Yang kedua yang dituntut dari kita karena kita diatur oleh hukum tabur tuai ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Ini hal yang kedua yang dituntut dari kita karena kita diatur oleh hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Maka kita dituntut untuk jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan bosan berbuat baik. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kenapa kita tidak boleh jemu-jemu berbuat baik? Tidak boleh bosan-bosan berbuat baik? Karena apa yang kita tabur, itu juga yang akan kita tuai. Jadi ketika kita berbuat kebaikan kepada sesama kita, dalam bentuk apapun, dalam wujud apapun, maka sesungguhnya kita sedang berinvestasi. Kita sedang menanam yang cepat atau lambat. Saudara dan saya juga akan menuainya. Jadi mari kita jangan jemu-jemu berbuat kebaikan. Jangan bosan-bosan berbuat baik kepada sesama kita, siapapun dia dan apapun dia. Tanpa memandang apa sukunya, tanpa memandang apa agamanya, tanpa memandang siapapun dia. Kita diajar oleh firman Allah, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Janganlah bosan-bosan berbuat baik. Karena ketika kita berbuat kebaikan bagi sesama kita, maka niscaya suatu waktu kebaikan itu akan kita tuai juga dalam hidup kita. Jadi hidup ini sangat simpel, sangat sederhana sesungguhnya. Kalau kita mau menuai yang baik, mari kita tanam yang baik. Kalau kita ingin menuai kebahagiaan, mari kita tanam benih-benih kebahagiaan. Kalau kita tidak mau menuai kejahatan, ya jangan menanam kejahatan. Tetapi sebaliknya dalam hidup ini kita warnai kebaikan demi kebaikan yang kita buat bagi sesama kita, yang kita lakukan bagi orang lain. Maka pada waktunya dan pada saatnya kita akan menuai apa yang kita tabur. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami hukum tabur tuai. Bahwa apa yang kami tabur, itu yang akan kami tuai. Karena itu ajarlah kami sebagai umat supaya kami bertolong-tolongan satu dengan yang lain. Ajar kami supaya kami tidak jemu-jemu berbuat kebaikan bagi sesama kami. Karena apa yang kami tabur, itu juga yang akan kami tuai. Roh-Mu yang kudus, tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami, untuk kami bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.